Bacaan Injil Matius 18, 21-35, 19, 1, Rabu, 10 Agustus 2022. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sejenak firman Allah. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, pasal 19 ayat 1, perumpamaan tentang pengampunan. Inilah Injil suci menurut Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Mengampuni seperti Allah mengampuni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pernahkah Anda disakiti berkali-kali? Mungkin ada di antara kita yang mengalaminya dan sering bergumul, apakah harus terus-menerus memaafkan? Petrus mungkin mengalaminya. Itu sebabnya dia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa juga tidak akan mengampuni jika orang tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hatinya. Manusia sering tidak bisa mengampuni kesalahan sesamanya yang tidak seberapa, tetapi seberapa besar pun dosa manusia, Allah tetap membuka pintu pengampunannya. Allah tidak seperti manusia, karena jika demikian, Allah pun tidak akan mengampuni dosa kita. Seperti contoh yang saat ini sedang viral, seorang ibu menangisi anaknya karena dibunuh oleh kawannya. Sampai saat ini si ibu masih meratapi kepergian anaknya untuk menghadap Bapa di surga.
Si ibu masih terluka hatinya, anak yang dibesarkan dengan susah payah. Namun apa yang terjadi? Anaknya mati dibunuh dengan sadis, hancurlah hati seorang ibu. Namun, apakah seorang ibu dapat memaafkan kepada seorang pembunuh anaknya secara daging dan emosi? Mungkin belum dapat memaafkan sebelum mendapatkan suatu keadilan dari manusia. Apakah manusia dapat berbuat adil terhadap seorang ibu yang terluka hatinya? Secara daging memang berat untuk memaafkan, tetapi ajaran Yesuslah yang dapat melebur hati kita yang keras dengan penuh cinta kasih, seperti Bapa mengasihi dan mengampuni dosa kita. Keadilan akan datang tepat pada waktunya, namun hukum di bumi harus tetap dijalankan seperti Yesus mengikuti otoritas pemerintahan Yahudi dan otoritas Allah, dan Yesus menjalankannya. Allah dalam belas kasihan dan anugerahnya yang besar mau mengampuni dan membayar seluruh dosa kita secara sempurna melalui kematian Yesus Kristus. Allah menghendaki, sesudah kita menerima pengampunannya, kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan segenap hati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kasihanilah seorang ibu yang kehilangan anaknya, kuatkanlah dan tegarkanlah hatinya, seperti Bunda Maria yang melihat anaknya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.